Halo Sobat PMI, balik lagi di acara kesayangan kita, Log on PMI Bali. Dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Yeay. Lama banget ya kita nggak bersapa-sapa dengan sobat-sobat PMI di luar sana. Terus tuh kita nggak ngobrol bareng tentang topik-topik isu-isu hangat yang sedang merajalela gitu saat ini ya. Nah, Senja kali ini sudah berkenan menemani Kak Yunia di sini. Coba Senja perkenalkan dulu dong. Halo Sobat PMI, perkenalkan saya Senjari Rahayu. Dari mana nih? Dari rumah gitu kan? Ya, dari rumah. Ya, jadi Senja hari ini akan menemani Kak Yunia buat ngobrol bareng sama narasumber kita yang jauh nih Kak, dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kita udah bisa ngundang yang di Bali. Sekarang kita udah undang di Jakarta. Langsung dari Jakarta gitu ya. Kita culik dia lagi untuk berbagi cerita, ngobrol bareng dengan kita di studio Log on PMI Bali. Nah, Sobat PMI, jadi pada hari ini kan banyak banget nih yang udah wisuda gitu ya. Kemudian sudah juga punya kesibukannya tersendiri kan. Jadi kayaknya kita perlu motivasi baru yang datang dari seseorang yang dulu ya di relawan tuh sangat-sangat aktif tapi dalam dunia relawan. Nah, sekarang dia punya kesibukan baru di dengan dunianya sendiri terus tapi masih bisa berpengaruh sama relawannya. Tapi kita masih satu dunia. Waduh, sudah ada tuh bisik-bisik ya gitu ya. Oke. Sobat PMI, kali ini kita akan mengangkat topik dengan judul apa saja? Volunteer Never Dies. Oke, dan untuk narasumbernya sendiri siapa nih? Sudah ada di sebelah kanan kita. Ya, itu. Tada! Halo sobat ya, panggilannya Iya. sobat. Halo Iya. sobat PMI. Iya, kalau saya Sobat beda Lokon. lagi. Sobat PMI. Tapi ini cukup kaget juga sih, karena sekarang tuh setengah 12 malam, walaupun tapping ya. Ini sedikit bocoran karena ini ngingat kejadiannya Soekarno diculik di Rengas Dengklok. Gitu. Oh, iya. Jadi saat-saat saya liburan tiba-tiba disuruh datang, terus malam-malam setengah 12 suruh podcast, tapi ya nggak apa-apa lah. Sebagai gini ya, balas budi ada yang nangis. Itu cerita ya behind the scene. Behind aja nanti ya. Kak Maiza, Iya. Angga Rizky, Iya, tepuk halo, tangan dulu teman. dong semuanya. Udah pasti nggak asing banget sama narasumber kita yang satu ini. Jadi kita udah spill juga ya malam ini setengah 12 malam, tapi kita masih bisa maksimal untuk berbagi kisah dengan teman-teman semuanya. Pasti. Oke. Untuk PMI Bali apa sih yang enggak? Asik. Kak Maiza, apa kabar nih? Baik. Ya sebenarnya di Bali itu saya dari tanggal 7 ya. Sekarang udah lumayan, udah hampir 8 hari di Bali. Menikmati banget dan senang karena tadi habis jalan-jalan. Jadi kalau ditanya kabar, namanya ke Bali kan, masa nggak seneng sih di Bali? Terus kesibukannya apa nih Kak? Sibukannya ya kerja, terus juga aktivitas sekarang juga sudah menjadi seorang ayah. Sudah juga ya dengan amanah baru tahun ini udah nggak jadi relawan lagi. Bosen nih? Bukannya bosan tapi memang ya mungkin udah jalannya kali ya. Harus berproses. ada Iya, pendobrak berproses dari atas. sekarang diamanahin untuk menjadi pengurus PMI Kota Jakarta Selatan gitu. Tapi jiwa relawannya masih ada kok. Jadi setengah 12 mau diculik, kita ngobrol-ngobrol masih siap lah. Ini yang saya suka. Tolong ciptakan manusia-manusia sejenis Kak Maiza ini ya. Ya, yang penting kita tetap satu dunia ya. Betul. Ya. Biasanya kalau relawan tuh kan kapan aja siap gitu kan. Harus gitu. Nah, Kak Maiza. Iya. Jadi dulu kan sempat jadi Forel Pusat nih. Forel Pusat loh. Iya. Jabatan tertinggi relawan gitu ya bisa dibilang ya. Kata siapa? Di Indonesia. Belum selesai ngomong. Iya, maksudnya tentu pasti apa yang dirasakan saat menjadi Forel dan saat ini sudah menjadi pengurus itu pasti berbeda kan. Nah, bisa dijelaskan nggak sih perasaannya kakak mungkin ya Senja ya? Perasaan gimana sih perbedaannya setelah kakak ada sih perubahan gitu, ada kehilangan sih ya, gimana sih perasaan kakak setelah
selesai jadi ketua Forel. Ini harus diceritain sedih soalnya. Tolong back sound sedih nanti ya. Nanti tolong diedit ya. Ya memang pasti berubah lah karena kan memang tadi ya berproses dari ketika saya sendiri di Forel itu di 2018 akhir, terus berakhir di 2021 akhir. Desember juga tuh momen hari relawan 3 tahun. Ya lumayan aktivitas ketika menjadi Forel kan lumayan banyak ya ketika saat itu, karena memang ketika saya ngejabat itu jadi koordinator Forel itu banyak aturan-aturan perubahan yang harus disesuaikan dengan undang-undang kepala merahan. Jadi banyak diskusi, banyak segala macam gitu. Dibilang sedih ketika pas Forel, sedih juga. Kenapa sedih? Karena berbeda ketika kita menjadi relawan biasa terus jadi koordinator tuh memang perannya berbeda ya gitu. Jadi koordinator tuh udah harus lebih memiliki skill kompor ya, mengaktifkan teman-teman relawan yang lain segala macam. Terus ya harus kalau passion hampir semua teman-teman KSR kan kita ketika bencana turun segala macam, tapi kalau sekarang udah beda nih ngurusinnya ketika jadi koordinator Forel. Yuni berasa juga kan? Iya. Padahal sebenarnya kita masih pengen turun banget di lapangan sama teman-teman di bencana segala Sadar macam. umur sih saya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses dinamika atau kedewasaan organisasi ya. Regenerasi itu pasti harus ada karena muncul juga bibit teman-teman relawan baru yang aktif juga di dunia kebencanaan. Jadi memang kalau ketika Forel tuh transisinya dari relawan ke Forel, yaitu pengennya sih terjun ke dunia lapangan, tapi harus berbeda, harus ngomonginnya kebijakan ketika Forel kan, karena kita punya beban menjadi representatif teman-teman relawan gitu. Lanjut lagi setelah selesai, saya sekarang diamanahin, ini berbeda lagi nih, berbeda situasi karena ketika jadi pengurus bebannya makin. Kenapa makin? Mungkin berbeda dengan teman-teman pengurus yang tidak berasal dari PMI gitu. Beban kita yang berasal dari PMI, utamanya dari relawan, yang penting gitu adalah kita bagaimana caranya kita bisa mendekati teman-teman pengurus yang lain untuk mengerti dan paham apa itu PMI gitu. Karena nggak semua pengurus itu kebetulan di PMI Jakarta Selatan wajah-wajah baru semua gitu, pergantian notice. Jadi ya prosesnya harus cepat juga gitu untuk teman-teman pengurus tahu kebijakan PMI apa dan banyak ya Kerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa, relawannya seperti apa, karena dinamika organisasi pasti berbeda-beda kan gitu. Jadi ya tantangannya lebih lagi nih, baru mulai segala macam gitu. Tapi bersyukurnya ya ini yang dicita-citakan sih. Maksudnya yang dicita-citakan harus ada representatif relawan atau perwakilan relawan yang ikut menjadi pengurus PMI gitu. Dan kayaknya di tahun-tahun ini tuh udah banyak tuh di beberapa wilayah, di Bali juga udah banyak kan bahwa pengurus-pengurus PMI-nya itu ada yang dari relawan, khususnya ada juga yang dari anak-anak muda. Itu khususnya banget tuh. Kenapa? Karena memang PMI itu butuh pembaruan. 77 tahun ya kita perlu bermakeup dikit lah dengan inovasi-inovasi utamanya di digital. Ya kayak Lokon ini gitu. Lokon ini luar biasa. Makasih loh ya. Nah, Kang Maisa belum kan ngasih tahu loh di pengurus bidang apa Kak? Di anggota Bidang ya, membantu ketua sih. Kalau perannya anggota kan tergantung ketuanya mau kayak gimana segala macam. Cuma terakhir kemarin kan kita di PMI DKI Jakarta Provinsi, kita lagi bulan dana ya, 3 bulan itu menghabiskan waktu untuk di digital fundraising sih. Gitu. Sudah mulai bermain di digital ya gitu. Oh udah dong, itu sebenarnya digital udah, tapi kan kalau digital itu harus dibiasakan, harus menjadi budaya gitu. Dan ya proses itulah yang harus terus dilakukan. Sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu sih kalau PMI Provinsi DKI Jakarta gitu. Keren mau deh. Mau ke Jakarta? Selalu tawarannya seperti itu. Nah, kalau Kak Maisa sendiri nih sejauh ini melihat teman-teman relawan sekarang tuh kayak gimana? Mungkin khususnya di provinsinya Kakak gitu. Teman-teman relawan ya, apa ya? Apakah ada perbedaan dengan saat kita menjadi relawan gitu? Enggak, karena memang takutnya kita yang salah pandang gitu. Karena beda sisi kita melihat itu akan beda juga gitu. Tapi memang kalau teman-teman relawan sekarang sih sebenarnya yaitu harus bisa meningkatkan kapasitasnya lagi, karena melihatnya sekarang itu
persaingan organisasi-organisasi khususnya di kebencanaan itu makin banyak bermunculan organisasi-organisasi. Betul. Jadi perannya relawan ini akan berbeda dengan peran relawan PMI dulu gitu. Ketika dulu kita masih mungkin bisa menjadi leading sector yang orang belajar sama kita gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya kompetisi yang kompetitor ataupun mungkin partner kita sebenarnya, tapi mungkin mereka bisa punya inovasi-inovasi yang lebih baik, itu akan bisa juga menggeser peran-perannya teman-teman relawan gitu. Jadi perbedaannya memang kayak gitu sih. Jadi ya teman-teman relawan sekarang yang harus bisa mengaktifkan diri sih. Iya, kalau misalkan aku boleh lihat juga sekarang tuh memang banyak banget ya. Jangankan organisasi, bahkan di sekolah pun kita itu juga mendapat tantangan. Dimana dulu kita jadi wadah teman-teman pelajar, mahasiswa untuk belajar kepemimpinan. Sekarang mereka tuh udah diwadahi sama pemerintah juga untuk nih ambil itu yang pasti-pasti buat masa depan gitu kan, magang di sana di sini. Kan kita jadinya kayak waduh, ini masih bisa nggak ya menjadi wadah untuk teman-teman ya teman-teman PMI, khususnya buat teman-teman relawan kan yang masih muda gitu. Ini yang aku lihat kayak waduh, gimana nih masa depan? itu pasti ya, karena perubahan kita pergeseran waktu itu kan cepet ya, apalagi dari pandemi bergeser, sekarang juga udah mulai proses transisi ke endemi ya. Endemi itu jadi prosesnya begitu cepat karena krisis sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat gitu. Nah, memang ini yang harus juga diadopsi PMI sebenarnya kan. Kita harus juga melihat mengevaluasi diri dan juga melihat ke depannya kan seperti apa. Kayak tadi dibilang, ternyata banyak pergerakan bukan pergerakan tapi tawaran menarik ya kan. Tawaran menarik tadi kayak film, dan itu mungkin akan bisa menggeser jiwa-jiwa kerelawan kita nantinya kan. Betul. Gitu. Jadi ya kita harus siap sih ya. Iya, padahal kan menyiapkan diri. Kedepannya juga selain mungkin ya pengalaman skill yang sesuai dengan bidang pengetahuan, yang jiwa-jiwa kesukarelaan, kemanusiaan ini kan harusnya ditumbuhkan juga ya gitu. Benar. Oke, nah sejauh ini Kak Maiza berarti udah berapa bulan jadi pengurus nih? Dari Maret 2022. Itu berapa dulu? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Baru 8 bulan ya? Baru 8 bulan. Baru banget. Dan itu apa saja yang menurut Kak Maiza sendiri pengalaman-pengalaman yang udah Kakak dapet? Ternyata nggak segampang itu ya jadi pengurus ya. karena memang Yunda juga ngerasain kan, ketika kita jadi foral itu kita lebih senang mengkritisi pengurus ya, mengkritisi kebijakan teman-teman yang pengurus gitu. Hobi itu kayak. Kalau sekarang kita juga sama gitu, ketika nongkrong segala macam, gimana nih kepengurusan, kita yang ditanya sama teman-teman relawan. Tapi sekali lagi itu kan satu konsekuensi buat seseorang ketika udah mengambil jalur udah menjadi pemimpin lah, baik itu pengurus ataupun mungkin juga di komandan KSR ya. Ketika menjadi pemimpin ya harus siap untuk menerima hal-hal itu gitu. Siap ditanyain apa programnya, siap ini, dan harus siap juga bisa menjawab gitu. Jadi 8 bulan ini ya lumayan sih transisi kan, sekali lagi transisi dari relawan ke pengurus itu beda banget. Nah, apa nih motivasi untuk relawan kedepannya? Buat relawan kedepannya, kakak, motivasi kakak untuk relawan kedepannya? Relawan Karena tadi Kak Maiza bilang pengurus itu berat. Pengurus itu berat gitu. Ya enggak sih, maksudnya berat karena apa ya, karena beban tanggung jawab menjadi seorang pengurus itu berat, karena kita harus membuat kebijakan yang baik ke depannya seperti apa bergeraknya seperti apa, itu lebih menantang lah dibanding relawan. Karena kalau teman-teman relawan kan pelaksana, tapi kalau kita gimana caranya kita memikirkan relawan, mengaktifkan segala macam, itu yang kita pikirkan gitu ketika jadi pengurus. Dan kalau motivasinya untuk teman-teman relawan ya saat ini sih memang harus kembali lagi mengaktifkan gitu, karena teman-teman relawan itu harus memiliki motivasi sendiri. Yang pertama itu motivasi yang kuat kenapa dia harus ada di PMI gitu. Kenapa? Karena PMI itu punya peluang sangat banyak. Kita tadi sedikit ngobrol sama Yunia, kita membandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain, kita masih ada memiliki kelebihan dari sisi materi pendidikan, dan akhirnya kita masih punya beberapa materi yang
yang organisasi lain itu nggak akan dapat Hmm. kecuali di PMI Betul, gitu. betul. Jadi harus memiliki motivasi yang kuat juga gitu. Intinya PMI ini punya segala fasilitasnya, tinggal teman-teman relawan ini maunya seperti apa. Mau di bidang A kah, di bidang B kah, di bidang C kah, itu tergantung dari motivasi teman-teman. Nah, yang repot kalau misalkan ya udah nih ikut jadi relawan tapi nggak tahu tujuannya kemana. Betul. Nah, jangan sampai saya kayak gitu. Jadi ketika jadi relawan udah tahu masuk jemplung jadi KSR ataupun TSR, ya harus tahu perannya teman-teman apa, terus maunya ke depan seperti apa. Gitu Oke. sih. Betul. Tapi Kak, sejauh ini Kak Maiza apakah jadi fokus pengurus saja atau punya kerjaan ya selain jadi bapak ya? Ya pasti dong. Apa tuh? Ya Siapa kan tahu? harus beli popok anak, jadi harus jadi kerjaan. Ya kerjanya kebetulan juga fleksibel ya, dari dulu kerjanya fleksibel, makanya bisa ngatur waktu menjadi forel atau menjadi relawan gitu. Kerjanya kebetulan kalau sekarang ya lagi kebetulan di Bali itu lagi jadi event organizer untuk pelatihan-pelatihan event kementerian gitu sih gitu. Dan ini juga jadi ada satu hal yang menyenangkan sih Apa tuh, ketika apa tuh? jadi relawan. Saya siap-siap deh, siap-siap masuk taman. Tidak sia-sia. Tapi nanti di belakang aja kita Jangan ngobrol. di dalam, jangan di sini. Yang enaknya jadi relawan PM itu ya ketika kalau di kerjaan ya saya ya, ketika kita membutuhkan dukungan teman-teman, misalkan kegiatannya di Bali membutuhkan ada panitia lokalnya, ya kita tinggal kontak teman-teman PMI, relawan PMI gitu, karena memang relawan PMI udah terlatih lah ya, secara Secara fisik dan mental gitu kayaknya. Jadi kalau ketika dikasih tantangan nggak ada tuh nangis. Wah. betul. Kuat mentalnya. Gimana Senja? Aman deh. Aman Aman. sih. Aman, Hari ini aman. Kemarin Jadi kalau misalkan boleh di spill juga ya Senja. Iya, Jadi boleh. kemarin Kak Maiza sempat memberikan informasi ya. terkait dengan kesempatan menjadi panitia ya lokal Iya. komite buat acaranya Kak Maiza, dan ada 17 orang relawan PMI yang terlibat. Tapi ini aku tekanin lagi ya, ini acara non PMI jadi nggak perlu Ini surat profesional, tugas. ini profesional, Iya. benar. Ini profesional dan nggak perlu surat tugas gitu ya. Iya. nggak perlu surat. Nah, tapi kalau misalkan Senja sendiri misalnya mendapatkan hal seperti ini, ngerasa untung nggak sih jadi relawan? Untung banget, pengalamannya tuh lebih nambah pengalaman. Terus Nambah duit ya. yes, itu di belakang aja. Tapi ini udah ditraktir kan maksudnya. Aduh, gimana ya bilangnya ya? Dan saya kan PC 11 Nggak sengaja ngomongan di record biar ketahuan nih. Oh, ya tapi intinya aku juga senang sebenarnya hal yang seperti Kang Maiza lakukan ini adalah impian orang-orang yang bener pingin mengembangkan relawan gitu loh. Gimana sekarang kalau misalkan ya belum nuntut untuk jadi pengurus, kira-kira gimana sih caranya aku bisa ngembangin relawan walaupun pekerjaanku tuh bukan di lingkungan PMI kayak gitu loh. Itu yang aku pikirin kayak ke depan. Gimana ya bilangnya, greget gitu. Itu Sebenarnya kan sih. mengembangkan relawan tuh nggak harus hal-hal yang kaku atau yang baku untuk kegiatan yang PMI gitu, pelatihan ataupun kegiatan penugasan lain ya. Sebenarnya apa yang teman-teman Provinsi Bali lakukan, relawan Provinsi Bali lakukan kayak Lokon ini sebenarnya wadah pengembangan gini. Karena memang sejauh ini sih konsistensinya teman-teman di Lokon itu kan ya lumayan, dari tahun berapa? Setengkare Iya. 2020 ya. Itu artinya apa? Perlu belajar juga sekarang. Astagfirullah. Itu Alhamdulillah. Oh iya. Ya, kayak gitu, berjalannya konsisten kan segala macam, dan ini jadi wadahnya teman-teman relawan juga untuk berkembang gitu. Dan gak semua juga PMI bisa seperti ini gitu. Ya, bersyukur lah ya kita. Iya. Secara nggak langsung juga ya jadi representatif buat teman-teman gitu. Iya benar, pastinya dong. Kita lanjut aja. Sedikit promo ya. Jadi mungkin aku juga berharap setelah ini banyak teman-teman relawan yang aku pengen mengembangkan bakat. Ya, mengembangkan bakat, mengembangkan minat public speaking, mungkin bisa gabung ke sini, nanti bisa calling kita aja ya. Senja mau nyanyi katanya. Oke. Mau mengembangkan Harus siap-siap. bakat nyanyinya Senja. Siap-siap di tutup gini telinga. Telinga. Nah, Kak Maiza sendiri kalau misalkan sejauh ini ada nggak sih hal-hal yang ingin direncanakan ke depan buat teman-teman relawan gitu Kak?
buat teman-teman relawan. Tapi memang kalau saya sih sekarang fokusnya kan udah di Jakarta Selatan ya gitu. Jadi fokusnya sekarang nggak se-Indonesia gitu. Karena satu kabupaten aja Pushing gitu. nggak apa-apa, tapi kalau ternyata bisa diciptakan sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu sekarang lagi fokus adalah pelayanan ke masyarakat, bahwa dengan kondisi saat ini ya PMI harus lebih banyak menghadirkan perannya ke masyarakat gitu. Kenapa? Kalau misalkan ke relawan kan menjadi satu tugas pokok juga ya. Cuma kan dari relawan ini, apakah relawan ini sebagai penerima manfaat yang pertama itu meneruskan ke penerima manfaat kedua ke masyarakatnya gitu. Apakah setelah dilatih mereka diberikan penugasan? Nah itu yang penting untuk memobilisasinya gitu. Karena kalau kita berorientasi ke pelayanan masyarakat, berarti kan ada hal-hal aktivasi yang harus kita lakukan. Contoh tadi kita udah melakukan pelatihan nih, penugasannya gimana gitu. Kalau dilatih doang nggak ditugaskan sama aja akan berhenti gitu. Pelayanan PMI hanya dinikmati oleh relawan. Nah sebagai pengurus harus juga memikirkan kebijakan kanal-kanal aktivasi penugasan relawan nih gitu. Jadi sesuai, misalkan dia pelatihan asesmen, nanti penugasannya setiap ada ini ditugaskan dia, atau misalkan spesialisasinya first aid. Nah relawan-relawan ini harus mulai ditugaskan gitu, nggak hanya dilatih tapi nggak pernah terjun ke medan perang gitu. Nah kita harus membuat ya medan-medan perang itu, kita harus membuat aktivasi-aktivasi di mana relawan itu bisa bertugas, program-program, kita buat program-program di mana relawan itu bisa dengan kemampuan yang dia miliki itu dia jadi aktif gitu, sehingga permasalahan retensi atau kebertahanannya si relawan di PMI itu bisa terjawab dengan adanya penugasan-penugasan itu. Betul, aku setuju karena banyak juga orang yang menunggu medan perang gitu loh. Iya gak sih? Bahkan sampai teman-teman relawan menciptakan medan perangnya sendiri, benar nggak? Dengan membuat sebuah kegiatan baik itu di kampus ataupun di markas, mereka membuat kegiatan itu kan medan perangnya mereka untuk semakin berlatih gitu. Tapi itu udah masih banyak yang menunggu gitu loh. Kenapa nggak membuat? Kenapa kalian harus menunggu? Mungkin ya, itu tantangan ya, tantangan. Iya, tantangan sebagai ya relawan, kemudian tantangan semua orang lah ya, semua komponen PMI untuk menjawab permasalahan seperti ini nih gitu. Nah kalau Kak Maiza juga yang dulu pernah keluar negeri nih, melihat secara kalau itu dulu yang baru aja lah yang cerita-cerita. bukan yang baru dari Malaysia aja lah ceritanya. Itu kan cerita dulu tuh udah kayak orang kan nyerita pengennya info-info terupdate gitu. Info-info terupdate ya. Nah waktu di zamannya Kak Maiza, tapi kan itu kan belum terlalu lama kan. Saya udah terlalu tua kalau udah di zamannya Kak Maiza. Ya waktu di zamannya Kak Maiza, secara melihat secara diplomatis mungkin ya, bagaimana peran relawan di Indonesia kalau misalkan dibandingkan dengan di dunia gitu, skala internasional gitu. Apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya Kak? Pelajarannya ya, waduh, jadi berat ya? Duduk paling belakang saya waktu belajar. Jadi bingung mau ditanya apa pelajaran yang bisa diambil. Kalau ngelihatnya ya dengan potensi sekarang atau kesempatan, jadi memang yang harus teman-teman relawan ingat adalah kesempatan sekarang ini semakin terbuka gitu. Di federasi sendiri dari tahun 2010 dia konsisten untuk meningkatkan lagi keterlibatan relawan di isu-isu yang internasional. Bahkan di kebijakannya federasi sendiri itu juga harus ada pelibatan relawan. Nah konsistensi federasi ini ya harus dibarengi dengan memberikan kesempatan itu kan. Dan sekarang juga organisasi internasional juga memberikan kesempatan itu. Mungkin dunia juga udah tahu ya. Nggak hanya di PMI, bahwa di luar juga seperti itu. Nah selanjutnya adalah tantangannya gimana nih teman-teman relawannya nih, mau nggak ambil kesempatan itu. Karena kesempatan tetap ada, tapi kalau nggak bergerak ya gimana mau dapat gitu. Nah Yunia juga kan udah ngerasain bahwa ya untuk aktif di kegiatan-kegiatan internasional, kerelawan internasional tuh ya harus ada dari diri sendirinya tuh punya motivasi yang kuat kan. Betul. Gitu. Itu sih harus ya balik lagi ke motivasi pribadi sih. Karena memang ya di PMI ada jenjang dalam artian bukan yang
karir untuk mendapatkan sesuatu ya, tapi jenjang pengembangan diri lah, kayak dari relawan bisa jadi pengurus, dari relawan bisa jadi staff, itu kan sebuah proses pengembangan. Atau tadi dari misalkan teman-teman aktif di kabupaten kotanya masing-masing, tiba-tiba sekarang aktif di provinsi, nanti tiba aktif lagi di nasional. Kalau Itu itu- memungkinkan banget. Yes, aduh, ribet. Ya semoga kita selama perkembangan ini kita selalu dapat dukungan dari manapun ya, dari Indo, kemudian dari tempat kita belajar sekarang, supaya kita belajarnya tuh nggak hanya di rumah aja gitu, bisa di luar juga gitu. Ya, untuk pesan-pesan buat relawan nih untuk peluang jadi pengurus gimana nih Kak? Tapi balik lagi ke pengurus ya. 8 bulan ini cukup lumayan padat ya waktu untuk menjadi pengurus, karena memang apalagi kita yang dari relawan jadi pengurus kan harusnya punya motivasi yang lebih kuat gitu untuk memperbaiki PMI atau membuat kebijakan yang baik untuk PMI. Ya tadi bahwa memang PMI harus melirik ya teman-teman relawan, ataupun teman-teman relawan ini mengupgrade diri, sehingga nanti tantangannya ketika ya udah ditawarkan kesempatan untuk menjadi pengurus PMI, itu teman-teman relawan siap gitu. Utamanya itu teman-teman yang anak-anak muda nih, youth. Kenapa? Karena memang keterlibatan anak muda itu sangat penting sekarang. Gitu. Karena udah sangat-sangat karena ya itu gap teknologi, inovasi, ataupun keputusan-keputusan berkaitan dengan dunia digital kan anak muda lebih memahami gitu betul. sih. Ya itu yang harus kita make up. Iya. Yang harus kita permak sedikit lah ya. Mungkin mulai ada perhatian-perhatian dari yang sekarang, pengurus-pengurus sekarang, bahwa apa sih yang kita perlukan sekarang, dan itu yang kita sesuaikan. Kalau misalkan memang harus melibatkan teman-teman yang muda yang lebih melek, ya walaupun tidak jadi pengurus tapi setidaknya mungkin diwadahi dulu ya kayak. Benar, itu benar banget. Jadi relawan atau pengurus? 5. Pengurus. Soalnya bisa sambil gendong anak. Enggak, justru kenapa? Karena pengurus itu ternyata peluang berbuat lebih banyaknya itu ada gitu. Gitu. Karena kalau teman-teman kalau di relawan pasti mentoknya apa? Oh iya, tergantung kebijakan pengurusnya nih. Beruntung Iya, kalau kebijakan pengurusnya Sesuai. mendukung relawan. Kalau misalkan kebijakannya nggak terlalu mendukung pengembangan relawan, kayak gimana gitu. Ya, gimana Justru tuh? harus ada yang membela relawan di sisi kepengurusan. Kak Maiza untuk 2025. Caleg pilpres 2025 ngapain? nggak ada. Apa senjata Apa yang mau senjata? diungkapkan? Siapa? Jangan yang sedih-sedih ya, yang sedih-sedih nanti aja. Susah wanya orang. Akhirnya gini apa pesan-pesan untuk saya sebagai relawan sih Mau dapat Ya. pesan, mau secara pribadi atau diomongin di sini pesan gue senjata? langsung aja. Langsung aja. Sebagai Senja, sebagai relawan juga buat teman-teman ya. Iya, Pasti iya. ada motivasi. Senja udah khusus. berapa lama di jadi relawan, jadi KSR? Udah 2,5 tahun sih. 2 tahun setengah. Itu anakku. Oh, iya. Udah jadi pengurus KSR berarti sekarang ya? Udah lengser tapi dilantik lagi Kak. Iya. Ya, terima. Jadi divisinya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Iya. Kalau di Jakarta ada nggak sih Dewan Kehormatan? Karena kan nggak ada aturan ya di PMI seperti apa, itu tergantung. Kalau misalkan di Jakarta Selatan sendiri kita ada BPO namanya Badan Pengawas Organisasi. Oh iya. Gitu. Mungkin Ya beda-beda. makanya beda-beda ya, karena memang Nggak ada aturan khusus ya. nggak ada aturan khusus. Ya suka-suka lah, nggak apa-apa sih masalahnya. Ya lah. Selama itu untuk kebaikan organisasi. Iya. Betul. Mungkin ada itu yang tadi dibilang Jadi Senja. untuk relawan-relawan se-Indonesia nih Mungkin bisa mendengar motivasi dari Kak Maiza, yaitu tetap semangat dan apapun kalian dapatkan di PMI tetap pertahankan. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Maiza, ada hal yang ingin disampaikan buat teman-teman relawan kita. Sesuai dengan topik kita ya pada malam hari di tengah malam ini, volunteer never dies. Ya memang kalau kita bicara dengan topik malam ini ya, volunteer never dies, itu adalah bukan hanya kegiatan teman-teman yang repetition, maksudnya
kegiatan teman-teman relawan saat ini misalkan penugasan di posko. Terus 10 tahun lagi teman-teman di posko. Kita juga nggak pengen seperti itu, tapi teman-teman harus memiliki pemikiran-pemikiran terbuka. Kenapa? Karena tadi kesempatan banyak. Kalau teman-teman hanya stuck pada satu bidang ataupun tidak mengembangkan bidangnya. Maksudnya sekarang kita belajar teknis. Ya, 5 tahun lagi udah jadi pelatih dong. Harusnya ya. Iya, 5 tahun lagi udah jadi pelatih internasional dong. Harusnya ya. Ya, harapannya. Harapannya. Jadi memang ya itu, kalau misalkan di diklat KSR dulu saya dilatih itu supaya bertahap, bertingkat dan berlanjut. Nah, tahapan-tahapan itu harus dilalui, terus tingkatan-tingkatannya harus dilewati. Jangan sampai 5-10 tahun tingkatan masih ini. Kayak tadi Senja bilang 2 tahun setengah, tadinya sebenarnya jadi pengurus, sekarang jadi Dewan Kehormatan. Habis ini udah tinggal dilantik jadi pengurus PMI. Astunggara, semuanya bilang Astunggara, amin. Astunggara. Semoga ya, semoga. Tapi emang nggak menutup kemungkinan, kita juga berharap banyak bahwa yang sekarang jadi relawan yang benar-benar ngerasain bagaimana kita sekarang ini bisa mengakomodasi, mengadvokasi kita di level yang lebih tinggi. Ya, gitu benar. Sepakat. Semoga kita juga di sini semuanya orang-orang baik bisa merealisasikan mimpi-mimpi teman-teman relawannya. Pastinya sobat Lokon Iya. kan pemikirannya terbuka. Ya, pastinya ya. Oke, sobat PMI. Jadi demikianlah dialog online kita pada tengah malam ini. Ya udahlah, bilang tengah malam aja kali ya. Ini kayak ya itu penculikan Soekarno sama generasi muda kan. Untuk Sama kemerdekaan nih, ya. diculik tiba-tiba Ini generasi tua setengah gitu. 12 harus podcast lu. Tapi nggak apa-apa. Senang kok, senang. Bener. Yang Kita sedih kan Senja doang. Udah mau closing. Udah, Iya, seneng-seneng. iya. Iya, dan yang seperti Kak Maiza bilang tadi, bahwa ada hal-hal kita harus belajar secara bertahap dan berkelanjutan gitu ya. Jadi yang sekarang sudah relawan, semoga kedepannya bisa lebih tinggi lagi proses belajarnya, jadi lebih banyak mengembangkan diri dan juga mengembangkan organisasi kita tercinta Palang Merah Indonesia. Dan sampailah kita pada penghujung acara dialog online pada malam hari ini. Aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman sobat PMI yang udah stay tune sampai akhir, dan supaya lebih meriah lagi ada selebrasi dari Kak Maiza. Oh, nggak ada ya. Ayo, pesan-pesannya ke Senja. Diingat untuk teman-teman relawan, teman-teman sobat PMI, tetap 6M-nya Dijaga. ya dijaga, dan jangan lupa untuk vaksin keempat. Oke. Yang vaksin ketiga, yang keempat, Buat yang keempat. ya. Dan juga karena saat ini baru saja di Bali sendiri masih cuacanya kurang bersahabat, iya, bersahabat. selalu hujan ya. Jadi kita menghimbau buat teman-teman semuanya untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem yang kemungkinan akan terjadi di Pulau Bali, supaya tetap siaga dan meminimalisir adanya korban jiwa gitu. Doain dong besok pulang. Oke, ya semoga Kak Maiza juga pulangnya selamat ya, sampai di Iya, rumah ketemu amin. istri dan anak tercinta. Amin. Oke, makasih banyak Kak Maiza Iya, udah datang di terima kasih studio kembali. Log On kita, dan semoga bisa sharing-sharing lagi di Iya, kesempatan pastinya, berikutnya, dan pastinya. semoga obrolan ini Tiap bisa tahun kok ke Bali. enak ya gitu. Dan semoga juga obrolan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Yunia, Saya Senyeri Rayu. Saya Maiza Rizky. dan sampai jumpa di Log On berikutnya. Bye bye.